Selamat pagi waktu Prancis, pemirsa. Please jangan katakan ada dusta di antara kita. Jangan kalian mau katakan bahwa saya menggendut karena saya ada double chin. I know pemirsa, saya tidak pernah ada dalam ini berat badan ini ya. So saya mau contohkan saya punya poni pemirsa. You know, apakah kalian pernah merasakan seperti saya? Kalian punya barang dalam rumah dan hilang. Dan tidak mungkin orang datang pencuri karena di dalam apartemen cuma saya dan Anthony. Dan kalian tahu itu barang apa? Itu barang adalah saya punya alat kriwil rambut, you know. Saya tidak tahu saya taruh di mana itu barang. So, saya tidak punya pilihan lain. Sebenarnya saya harus membeli baru. Karena setelah melahirkan kita harus tetap berstylish, pemirsa. Kalian harus mengingat bahwa ketika kalian mempunyai anak, kalian adalah seorang ibu, seorang istri, dan kalian juga also seorang wanita. So, jangan lupakan itu kodrat, pemirsa. Kamu harus tetap meluangkan waktu dan uang untuk menyenangkan kau punya diri. Saya ini mau balas dendam, pemirsa. Tapi ini roh mau balas dendam ini belum bereaksi, you know. Karena saya kepengen shopping, you know. But kayak tidak ada semangat shopping begitu. Ketika saya mau shopping dan saya lihat saya punya diri badan di depan ini cermin seperti domba atau sapi begitu. Saya suka kalau saya shopping itu saya lihat saya punya badan six pack seperti foto yang akan saya tunjukkan kepada kalian ini. Apakah kalian sudah melihat saya punya foto sebelum hamil dan setelah saya hamil? Saya seperti gerobak bakso. So, pemirsa, saya tidak ada niat. Karena saya berpikir bahwa ketika saya shopping, saya pun tidak langsung pakai begitu. Saya suka kalau saya shopping tuh saya langsung mengenakan itu pakaian dan saya bisa pergi bergaya di mall atau foto-foto begitu. But setelah saya lahiran, saya saya jaga makan sehat tapi tetap saya harus makan porsi yang cukup seperti protein, karbohidrat, sayur, semua dan lain-lain untuk produksi ASI untuk saya punya baby. So, kemungkinan saya akan berdiet yang kalau mau bilang tuh kecuali pas saya stop ASI. Terkecuali dengan satu hal bahwa saya punya ASI tidak keluar begitu. So, saya punya anak minum susu formula. That's mean saya bisa langsung, maksudnya setelah saya recovery, sembuh dari sakit melahirkan begitu, maka saya bisa langsung furfar di gym atau makan cuman salad begitu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi saya sepertinya mau tidak mau saya harus beli catok baru ya. Kenapa kita dalam kegelapan seperti ini? Yang membuat ini dunia ini gelap gemerlap seperti ini nih pemirsa. Saya mau balas dendam satu itu saya kepingin beli tas pemirsa karena kalian tahu kemarin saya punya tas-tas. Kalau saya akan menunjukkan kalian salah satu foto saya punya tas-tas pemirsa. But itu tas semua setengahnya ludes karena kemarin saya punya mama dan saya punya adik liburan di Indonesia. Dan setelah waktu mereka pulang saya memang ada beberapa tas yang saya sudah beli khusus buat saya punya mama. So saya memberikan itu tas-tas semua. Dan saya punya tas sekarang nih kayak tinggal setengah begitu. So, saya kayak ini roh shopping nih memberontak begitu. Tapi saya lagi menahan-nahan karena habis melahirkan otomatis saya belum bisa keluar pemirsa. Kita kalau di Kupang sana kalau habis melahirkan bukannya kita percaya tradisi ya. Tapi maksimal itu 1 bulan baru kita bisa keluar. So, saya mau belanja juga mau keluar kemana begitu. Terus kalau kita lihat ini badan model begini, Tuhan Allah cepat kok langsing sutuan nih. Saya ini tidak pernah punya badan seperti ini pemirsa, you know. Ini kaki juga membengkak seperti kaki gajah, Tuhan. Ini berapa hari lagi? Ini sudah 4 hari nih, lari lewat ini tanggal lahir nih. Jadi kita lagi 2 hari lagi kita sudah kasih keluar ini anak dengan induksi pemirsa. Kalau induksi dia tidak mau keluar ya dokter tidak punya pilihan lain pemirsa. Kita harus di sesar. Tapi God please God. Setelah induksi dia harus keluar. Saya tidak mau sesar pemirsa. Even mereka bilang di Prancis ini hanya potong kecil saja.
No, I don't want it. Saya tidak mau dipotong-potong begitu pemirsa. Menakutkan. Kalian tahu, saya tipikal orang yang takut dengan jarum. Jadi selama 9 bulan mereka ambil saya punya darah 10 kali ini pemirsa. Kalian tahu kayak mereka vaksin saya untuk persiapan saya ketemu saya punya anak. Saya tuh selalu ambil jaket dan tutup saya punya mata. Saya tidak pernah melihat mereka menusuk jarum ke saya punya badan, you know. By the way pemirsa, saya tidak pernah menyalahkan saya punya anak karena because of him, saya punya badan jadi begini. Itu anak tidak salah apa pemirsa. Makanya saya paling benci sekali orang tua yang ngomong kayak bilang, gara-gara kamu saya punya badan begini, gara-gara kamu saya punya hidup susah, gara-gara kasih sekolah kamu, gara-gara kasih makan kamu. Memang itu anak ada minta, dia lahir di Indonesia sini, dia ada minta. Kita yang inisiatif malam-malam pi olahraga malam terus mau itu anak lahir datang. Sudahlah, kita yang penting itu anak kita kasih dia edukasi yang baik, tapi jangan pernah menyalahkan dia dalam segala keadaan pemirsa, because he never asking us for come out in this earth, you know. Dia kalau bisa memilih itu dia hanya tetap menjadi sebutir telur di dalam kita punya kandungan dan tetap menjadi setetes sperma di dalam dia punya bapak punya badan, you know. Saya tidak suka sekali. Saya melatih saya punya diri sehingga suatu hari ketika mungkin namanya mama anak tuh beda pendapat, itu bahasa tuh kalimat lain yang keluar, jangan sampai itu bahasa keluar kepada saya punya anak. Karena saya pemirsa mau punya anak saja bukan karena berjuang karena saya sakit atau punya masalah kesehatan. No, saya berjuang mau punya anak saja pemirsa. Selama saya ketemu Anthony, kita menikah dari 2018 sampai sekarang. Kenapa saya tunda-tunda punya anak? Karena saya masih tunggu saya punya adik wisuda. Saya masih kerasa membiayai dia wisuda kuliah pemirsa. Saya harus membuat saya punya orang tua finansial baik. Saya punya finansial stabil. Saya baru pindah ke Prancis beradaptasi waktu itu. So, saya butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat segala sesuatu stabil. Baru saya punya anak, karena saya tidak mau saya punya anak lahir dan saya dalam keadaan stres atau saya harus bekerja begitu pemirsa. Sekarang saya sudah merasa bahwa oke, walaupun saya istirahat, saya sudah ada penghasilan tambahan dari sini, dari sini, dari sini. Jadi saya bisa hamil dengan tenang dan bahagia. Seorang anak itu tidak butuh ibu yang sempurna pemirsa. Seorang anak itu butuh ibu yang bahagia. Seorang wanita itu adalah jantung rumah tangga. Kita hanya mencatku ini pun ini Tuhan. Jadi saya harus pesan itu alat kriwil baru. I don't have choice. Tadi malam saya pesan online kasih saya punya anak selimut tambah 2, dan saya membeli beberapa pakaian untuk dia dari umur 3 bulan sampai 6 bulan. Itu sudah masuk musim panas, jadi saya pesan pakaian musim panas. Berapa bulan lah kalau dia sudah lahir, kita harus pesan pakaian musim panas kasih dia lah pemirsa. Tidak mungkin ini anak masuk musim panas dan kita kasih pakaian dia musim semi di mana semua tertutup ya. So, kalian bayangkan punya anak di Prancis ini 4 musim. Walaupun itu pakaian yang dari musim semi atau musim gugur masih pas dengan dia, kita tidak bisa kasih pakai dia lagi pemirsa. Karena ini summer di Prancis ini really fucking hot. Bayangkan bisa 45 derajat pemirsa nonstop setiap hari. Orang Kupang bilang kalau lu tidak mati lu gila pemirsa. Kita bisa dapat lihat kuntilanak karena saking terlalu panas ya pemirsa. So that's why punya anak di Prancis itu pemirsa enak sekali. Kalau di Indonesia kita bisa beli kasih kita punya anak ya umur 2 tahun, kita bisa beli kasih dia pakaian 4 tahun sampai 5 tahun sehingga itu pakaian tuh terpakai dan tidak terbuang begitu. Tapi di sini you don't have choice. You must to buy all of that every season. So what can we do? Ya begitulah kalau hidup di Prancis ini. Saya lagi jengkel sekali dengan salah satu, bukan jengkel ya, lagi merasa tidak nyaman begitu, kayak merasa dikejar-kejar begitu dengan salah satu saya punya kolega pemirsa berinvestasi di crypto money begitu. Dan karena saya nih anggota di bawah saya banyak begitu, jadi saya sempat dikejar-kejar, kayak saya dipus-pus untuk mencari tambah anggota begitu. Padahal saya merasa bahwa saya punya penghasilan sekarang kayak 7-8 juta tuh menurut saya sudah cukup. Bukan saya tidak mau cari tambah pemirsa atau saya tidak mau bekerja keras. But dia mau menjadikan saya leader, you know. But saya tidak tertarik menjadi leader. Saya punya tertarik tuh adalah shopping dan Bastel orang Kupang bilang.
Saya tidak tahu pemirsa, but dia baru kirim ke saya pesan bilang, "Good morning beautiful lady, are you have time? Can I call you and we talking about something?" Oh my god, saya dengan saya punya hormonal kehamilan seperti ini, saya lagi tidak mood. Padahal saya sudah bilang berapa kali di dia bahwa saya lagi menunggu kelahiran si baby, jadi saya tidak mau diganggu dulu. Tapi beliau sepertinya tidak sabaran. Tanya bilang, "Kak, kenapa ibu hamil tidak nge-mall?" Saya akan menunjukkan kepada kalian foto saya sekarang ya pemirsa. Saya punya kondisi perut sebesar apa. Kemarin ke dokter yang waktu saya dapat kontraksi palsu, saya berpikir bahwa saya akan melahirkan. Dokter belum baca baik-baik saya punya data di monitor rumah sakit di itu komputer, dan dokter bilang begini, anaknya kembar ya. Kali ini perut besar pemirsa. I will show you ya. Dan saya punya badan ini tidak terlalu get weight, jadi seperti kayak saya badan ini bisa topang betul ini anak. Nanti kalian bisa lihat saya tuh hampir jatuh beberapa kali ke depan ya, karena ini perut besar sekali. Jadi kalau saya jalan tuh jatuhnya tuh saya harus miring begini, biar ini semua ke sana dan bisa balance seperti itu. So that's why saya tidak nge-mall pemirsa, karena saya takut jatuh ya. Karena sudah pasti saya nge-mall sendiri, saya punya suami bekerja. Saya punya anak, punya kamar sudah 100% ready sekali pemirsa. Tidak ada yang tidak ready. Kenapa ada yang bertanya bahwa Kak kenapa tidak tambah foto kayak hiasan di dinding? Dia punya bapak mau polo seperti ini. Terus ini semua sudah ready pemirsa. Tidak ada yang tidak ready. Ini tinggal tunggu dia datang saja ini pemirsa. Ini dia punya pakaian newborn. Ada dia punya kristal-kristal seperti itu pemirsa. Itu ada satu boneka besar di sana. Ini dia punya apa nih? Ini horden ya kalau kita di Kupang bilang. Ini dia punya mesin untuk goyang-goyang dia punya badan. Dia punya troli. Itu cermin tuh semuanya, itu cermin bukan untuk si anak, tapi karena kita tidak ada tempat lagi. Ini karena ini dulu kamar tamu pemirsa, kita rubah jadi kamar si baby. Dan ini furnitur pemirsa, kita beli dijual barang bekas karena kita berpikir bahwa nanti saya punya anak sekitar umur 3-4 tahun, kita juga tidak akan pakai ini furnitur lagi pemirsa. Dan saya takut membuang-buang ini, jadi saya ambil di marketplace. Makanya dia warna ini tidak connect. Ini anak laki-laki tapi dia punya. Tapi zaman sekarang anak laki-laki juga ada yang pakai baju warna pink ya. Dan itu bukan berarti mereka itu gay atau apa ya. Ini adalah dia punya persiapan diapers. Dia punya pakaian di sini dan juga diapers. Dan di bawah itu segala macam tetebengnya, kayak dia punya gunting kuku, sisir rambut. Dan ini dia punya alat mandi, tempat ganti diapers. Dia punya tempat sampah. Dan ini saya punya bantal hamil pemirsa, saya taruh saya sini. Ini tempat tidur bayi nih. Baby akan tidur dengan saya selama 2 bulan waktu dia lahir. Jadi nanti ini pindah di saya punya kamar. Ini dia punya remote control kalau si baby menangis. Saya ada satu remote telepon lagi ya, baby phone. Kita panggil ini baby phone. Jadi nanti saya akan dengar di saya punya kamar kalau dia menangis pemirsa. So nothing special in saya punya anak punya kamar pemirsa. Kira-kira apa yang harus kita masak hari ini? Mau masak nasi goreng? Kayaknya masak nasi goreng saja ya. Tiap hari makan salad pemirsa. So kita buat nasi goreng pemirsa. Nasi goreng tidak ada nasi, so mari kita masak nasi. Punya alat masak, teflon, pan, oven, semua alat-alat masak saya simpan di sini karena ini adalah mesin pengering pakaian pemirsa. Ruang pengering pakaian sekalian simpan itu alat-alat masak ya. Cuci beras. Nasi goreng itu enaknya dia punya air jangan terlalu banyak di nasi, jadi nasinya itu pulen pas-pas ya. Mari kita masak nasi. Ini tadi malam saya buat bakso pemirsa. Saya akan
pindahkan ini food processor ke dalam ruangan tempat simpan alat-alat masak. Sebelum masak, mari kita cuci tangan. Hari ini mendung pemirsa, mendung berawan. Semoga ini, tapi mendung tidak terlalu mendung sih. Apa akan hujan? Semoga jangan ya. Dia setengah berawan, setengah matahari. Ini piring-piring yang kita cuci semalam harus sudah kering, jadi harus dimasukkan ke dalam furnitur. Pertama, perhatikan ternyata cahaya dari sini lebih bagus dibanding saya taruh tripod di sebelah sana pemirsa. Ini dia tadi malam saya mukbang bakso pakai saya punya piring cantik pemirsa. Ini piring-piring ini lumayan mahal, so saya cicil-cicil mereka tuh satu set begitu, ada mangkok ada 12, piring makan 12, terus piring dessert 12, terus ada dia punya piring kecil lagi 12, pokoknya semua tuh 12 servis, dia punya gelas teh semua. Saya beli itu sekitar jalan 7 juta rupiah dan itu saya cicil ya pemirsa. Saya tidak beli cash karena saya bukan orang kaya. Saya pakai piring ini hanya pakai mukbang ataupun acara ulang tahun ataupun Natal pemirsa. So saya harus mengembalikan dia ke dalam vitrine atau tempat penyimpanan piring ya. Ini sendok-sendok juga harus dikembalikan pada tempatnya karena di sini orang Prancis mereka makan harus ada sendok dessert, harus ada pisau, harus ada garpu. Orang Prancis kalau makan pakai sendok itu makan sup pemirsa. Mereka makan nasi pun tetap pakai garpu ya dan pisau. So pemirsa, masukkan pisau pada bagian pisau, garpu pada bagian garpu. Begitulah ibu rumah tangga, dia punya tugas banyak. Dia bertugas memanage semua segala TTB-nya yang ada di dunia yang fana ini, hidup yang berliku-liku ini. Antoni dia lagi bertelepon dengan mertua. Mereka lagi bergosip tentang ini anak yang sudah lari lewat hari lahir tapi belum tahu datang-datang karena saya punya mama mertua tuh salah satu orang yang tidak sabaran menunggu si baby lahir ya pemirsa. Saya punya mertua nih pemirsa, dia mempersiapkan ini baby lahir nih dari dia umur 4 bulan dia sudah belanja. Mama nih kayak dia yang hamil begitu pemirsa. So saya mengerti kenapa dia tidak sabar menunggu dia punya cucu. Ini cucu laki-laki pertama ya. Saya pakai cabai 3 butir saja pemirsa karena si bapak tidak bisa makan pedas. Saya punya tipe keluarga mertua dari Antoni semua mereka tidak bisa makan pedas pemirsa. Pakai kemiri 1 saja. Di luar negeri saya cari kemiri setengah mati pemirsa. Saya akan tambahkan daun bawang, ini daun bawang frozen pemirsa. Oh, so ini dia pentolan bakso tadi malam. Saya akan potong-potong dia tipis-tipis untuk taruh di nasi goreng. Kita kasih keluar semua bumbu-bumbu yang kita perlukan pemirsa. Supaya sebentar baru kita habis masak baru kita memasukkan kembali satu persatu. Saya punya bumbu di sini tidak banyak, cuman ada bawang merah, bawang putih, saus tomat, saus kecap ABC, dan sedikit Ajinomoto dan black pepper. Itu saja pemirsa dan juga kemiri. Lupa ini cabai 3 biji ini pemirsa, si cabai yatim piatu. Saya akan mengiris-ngiris ini pentolan. Dan juga otomatis saya tambahkan telur ya pemirsa. Ini mesin sudah berbunyi tandanya nasi sedikit lagi matang pemirsa.
Memang ini mesin dia masak nasi matang sekali, tidak perlu dibolak-balik. Dia masak dengan merata. Kalian bisa dengar dia punya bunyi di sana. Ya. Ini pentolan sudah saya iris semua. Anthony kalau pentolan dibuat begini dia makan, tapi kalau bakso saja yang taruh di sup polos, beliau seperti memberontak begitu. Memang dia tidak suka makan bakso, pemirsa. Kecuali bakso sudah dicelup di dalam telur dan digoreng begitu. C'est à toi de faire voilà. So pemirsa, ini saya punya ebi yang tersisa dalam saya punya hidup. Masak itu pemirsa, saya suka ambil tuh paling secuil begini. So semua sudah siap, sekarang yang tinggal saya tunggu hanya nasi ya. Nasi engkau matanglah nasi. Saya kayaknya pakai 2 telur di dalam nasi goreng. Terus nanti saya buat telur ceplok lagi. Karena kan Anthony punya sort yang menyeksi pagi-pagi pemirsa. Oh dia sudah hampir matang. Nasi sudah berbunyi. Saya pakai 2 butir telur. Ini kemiri saya geprek saja pemirsa. Sampah-sampah ini harus langsung dibuang. Yeay, nasi matang pemirsa. Kita mau masak. Nasi sudah matang. Pemirsa, nasi goreng sudah matang. Dan mari kita plating buat Anthony. 2 tahun lalu saya beli ini piring hitam begini 2 pemirsa. Piring pasangan buat saya dan Anthony, tapi 1 saya kasih pecah. Dan tinggal 1 dan Anthony paling suka makan di ini piring tiap hari ya. Mari kita plating ini nasi goreng buat Anthony. Kemudian kita kasih telur setengah matang. Anthony suka makan telur seperti ini, tanpa minyak. Kemudian kita kasih asinan pemirsa. Ini adalah penampakannya. Kemudian pakai asinan itu. So ini nasi goreng punya aku pemirsa. Enak pemirsa. Enak sekali.